Hey guys, good morning, and I'm going to present to you Indonesia A that you guys are going to take for IB development. So, if you guys choose for Indo A in your next year, I'm going to share a brief explanation about the course of Indo A. Jadi buat kalian yang penasaran apa itu Indo A sebenarnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Dan ini adalah panduan lengkap dan tips and trick untuk menyelesaikan IB kalian sebagai Indo A student dan semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang bagus. Saya akan menjelaskan dari tips sukses dari paper 1, paper 2, dan juga IO. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Oke, jadi untuk memberi kalian gambaran apa itu Indo A, jadi silabus IB Indo A adalah mencakup berbagai keterampilan berbahasa, analisis teks, dan diskusi isu global. Dan tujuan kalian memilih dan tujuan akhir dari Indo A adalah untuk meningkatkan kapasitas kalian untuk dari berbahasa Indonesia dan kemampuan kalian untuk analisis konteks sastra. Jadi buat kalian yang nggak tahu, di Indo A ini dan di Language A Group One itu ada dua jenis teks, yaitu teks sastra dan teks non sastra. Teks non sastra adalah sebuah figurative teks seperti yang kalian bisa lihat ya. Itu ada berbagai macam hal seperti komik, strip, artikel yang biasa kalian lihat, infografis dan sebagainya. Kalau sastra adalah sebuah eh, novel atau buku yang sering kalian baca dan bisa dibilang juga film yang kalian sering nonton, jadi itu adalah teks sastra. Dan kalian sebagai Indo student, kalian akan membahas setiap sastra yang kalian pelajari dan guru kalian yang akan berikan nantinya dan non sastra yang akan diberikan dari IB. Jadi kalian nanti pada akhirnya akan mampu menganalisis satu persatu. Oke. Jadi komponen untuk penilaian ini ada SL untuk standard level dan XL untuk high level. Bisa dilihat dari gambar di situ. Kalau paper 1 itu menggunakan sistem weighting dan mempunyai total mark yang cukup gede ya. Saya akan present dulu. Oke. Jadi, oke. Jadi untuk saya pemperoleh. Oke. Untuk SL paper 1 total mark yang kalian bisa raih adalah 20 mark dan paper 2 itu 30 mark dan IO di sini harusnya tulis IO dan IO itu dalam di itu adalah international oral di mana nanti kalian akan berdiskusi dan membandingkan dua teks sastra dan non sastra yang nanti kalian akan pilih dan juga harus memiliki isu global yang sama dan nanti kalian akan membandingkannya. Itu untuk I/O yang nanti akan dijadwalkan dan berdiskusi dengan guru kalian masing-masing. Dan untuk paper 1, kalian akan menganalisis eh, sebuah guiding question dan juga paper 1 eh, itu terbuat dari teks non sastra doang. Jadi nanti kalian akan pilihkan dua jenis teks non sastra dan yang biasanya salah satunya adalah yang memiliki gambar dan satunya lagi adalah berupa teks. Dan nanti kalian akan menganalisisnya mengikuti guiding question dan harus mampu menganalisisnya sampai 1000-2000 kata. Dan untuk paper 2 itu adalah teks sastra yang nanti yang nanti kalian akan belajar dan memilih dua karya teks sastra yang kalian pelajari selama di kelas. Dan kalian akan membandingkan dan melihat perbedaan dari kedua sastra yang kalian pelajari dan membahas isu yang sama atau pertanyaan yang sama.
Oke, itu untuk kedua SL dan HL. Dan kalau untuk HL bisa dilihat weightingnya, total marknya untuk PO1 adalah 40, PO2 30 mark, dan di PQ ini ada tambah HL essay. Jadi buat yang kalian nggak tahu HL essay, nanti kalian harus membuat research question kalian sendiri, dan kalian harus memilih salah satu teks sastra yang kalian pelajari, dan kalian harus menjelaskannya itu berdasarkan isu yang kalian nanti akan pilih. Jadi seperti bagaimana karakter dalam novel bla 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 yang nanti dari penulis bla 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 untuk eh, bagaimana karakter tersebut bisa memengaruhi plot cerita atau memperlihatkan isu kemiskinan, ya seperti itulah. Nah, nanti kalian akan membahas ini dengan guru-guru kalian dan juga ada IO. Oke, jadi lanjut aja. Oke, jadi next ada yang tadi saya bilang ada ciri-ciri teks non sastra. Sebenarnya ada banyak dari ini, dan tapi saya akan memilih yang paling sering keluar di paper satu. Yang pertama adalah comic strip. Nah, nanti kalian akan diberikan semua komik dengan berbagai panel, dan biasanya itu akan membahas isu-isu sosial seperti isu politik, isu kemiskinan, patriarki, dan sebagainya. Dan nanti kalian, dan bagaimana kalian cara menganalisisnya tersebut? Nah, kalian akan menganalisis dari struktur warnanya, komposisi warna, struktur pengambilan gambarnya, dan setiap panel yang disajikan. Ya, kalian harus bisa menganalisis setiap dan frame per frame dari setiap gambar dan panel tersebut untuk membahas suatu isu dan yang nanti akan di. Dan untuk infografis itu biasanya ya juga menekankan isu sosial, tapi yang lebihnya dan lebih targetnya itu lebih target pembaca ke anak-anak muda, yang seperti ini dampak bermedia sosial. Nanti infografis ini akan memperlihatkan suatu statistik. Jadi kalian nanti bisa menganalisis dari statistiknya, dari gambar-gambarnya, dan apa yang membuat kalian wah jadi terkesima nih untuk melihat infografis ini. Dan bagaimana ini bisa menjelaskan isu global. Lagi-lagi semua dan hal-hal yang penting dalam language AI ini adalah isu global. Jadi kalian jangan terlepas dengan isu global. Dan ya ada artikel juga. Artikel ya seperti yang kalian tahu itu adalah news. Dan saya memberikan definisi di situ adalah karya tulis yang berisi fakta dan opini, dan nanti dipublikasikan di media sosial, online, dan media sosial. Dan ya kalian bisa menganalisis artikel tersebut, dan artikel ini juga terdapat berbagai tipe. Ada yang tipe dengan nadanya yang baik, informatif, tapi juga ada yang sindiran. Jadi kalian harus bisa memahami setiap nada dan setiap tipe artikel yang nanti akan kalian dapati. Dan yang terakhir juga ada iklan. Ini untuk bagian promosi dari sebuah produk, dan bisa dilihat di sini ini uh, dari kompetisi kesehatan yang menargetkan pelajaran, eh, target kepada kita sebagai pelajar untuk tidak merokok. Jadi ya setiap tons sastra ini memiliki isu global masing-masing, nanti akan kalian diberikan itu, dan kalian harus bisa memahami apa apa saja jenis-jenis teks sastra yang nanti akan diberikan dalam MBA nanti kali. Sebenarnya ada banyak hal lagi, tapi saya hanya bisa. Oke, jadi next. Oke, tips analisis teks non sastra itu memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks dan tujuan penulisan. Jadi nanti akan saya perlihatkan ada triangle. Jadi yaitu kalian harus bisa memahami teks, bukti tes yang kalian tabati dari sini, dan juga tujuan tulis itu apa sih, dan efek pembacanya itu apa. Jadi kalian harus bisa menjelaskan apakah tujuan penulis berhasil,
memberikan pesan-pesannya kepada pembaca atau tidak, dan kalian bisa menganalisis juga untuk diperlukan argumen kalian menggunakan sertifikat yang di sini disebut yang di sini seperti kalian bisa menjelaskannya menganalisisnya dari bukti-bukti dari seperti gambar tangan di sini, gambar HP yang bertolak dengan monir. Kalian bisa menganalisis berbagai emoji yang digunakan dalam di situ. Kalian bisa menganalisis dari penggunaan warnanya supaya kita bisa eh, supaya kita bisa tertarik untuk melihat video tersebut, dan semua itu harus dipertimbangkan dan semua itu harus kalian bisa lihat untuk memperkuat argumen kalian nantinya. Oke, next. Struktur jawaban paper satu, ya kalian harus memiliki yang jelas. Pendahulunya biasanya kalian akan membereskan isu globalnya dulu, apa saja itu, dan lalu kalian akan membawa ke thesis statement dan bagaimana kalian cara menganalisisnya, apakah dari nada teksnya lah, apakah dari warnanya lah, dari apanya lah, ya sebagai macam hal. Dan inilah yang segitiga yang saya sebutkan tadi. Kalian harus selalu connect ke triangle tersebut, dari penulis, apa tujuan penulisnya, lalu ke efek pembacanya itu berhasil apa enggak, kita sebagai pembaca bisa lihat perspektifnya dari mana, dan juga kita harus memperkuat argumen kita dari bukti teks. Gaya bahasa kalian juga bisa jelaskan, kayak gaya bahasa itu adalah ada sindiran, ada informatif, yang bisa harus mengetahui gaya bahasa apa yang akan dibawakan di paper kalian. Jadi itu saja paper satu. Sekarang next ke paper dua. Nah, untuk paper 2 yang saya bahas, saya sudah bahas tadi, paper 2 ini adalah teks sastra, di mana kalian akan harus em, mempelajari dan membaca seperti novel-novel yang nanti akan diberikan dengan guru-guru kalian. Dan setiap novel itu pasti ada isu globalnya dong. Ada isu sosial seperti isu kemiskinan, isu patriarki, isu politik, korupsi, dan sebagainya. Nah, itu yang kalian harus pelajari. Dan untuk paper 2 ini kalian harus biasanya research questionnya itu harus selalu membandingkan dua karya. Karya pertama itu biasanya ya kalian harus memahami isu global dari setiap teks sastra tersebut, dan kalian harus membandingkan kayak bagaimana karakter ini dapat berubah seiring perjalanan waktu, dan bagaimana tokoh dalam novel kedua bisa bersama juga berubah seiring berjalannya waktu. Lalu kalian compare dan bandingkan itu. Dan juga jangan lupa lepas dengan isu globalnya ya, guys. Ya, seperti yang kalian struktur esai paper 2 yaitu sama kayak tadi. Apa saja tujuan penulisnya, apa efeknya ke pembaca, dan bukti tes apa. Nah, biasanya kalau untuk bukti tes, kalian nggak harus hafalin sih isi-isi novelnya. Tapi kalian harus bisa tahu konteksnya itu apa. Seperti konteks yang saya pelajari itu ada Tarian Bumi, ada novel yang saya pelajari ada Tarian Bumi dan Kunjungan Tua, di mana sama-sama bisa relate ke isu global kemiskinan. Jadi kalau ada research question yang bahas tentang bagaimana dari kedua teks yang kalian pelajari, bagaimana mereka bisa eh, menelusuri tema kemiskinan, lalu kalian bisa menjelaskan itu. Nah, kalian menjelaskannya dari mana, bukti teksnya itu dari mana, dari pemahaman kalian, dan juga dari ya setiap karakter yang terlibat, biasanya tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh bilirnya, tokoh-tokoh pendukung juga kalian bisa bahas, dan juga latar tempatnya, ya seperti kunjungan itu yang saya pelajari itu latar tempatnya itu setelah Perang Dunia Kedua itu, dan latar tempatnya itu di Jerman, ya di mana kalian tahu Jerman itu kalah dari Perang Dunia Kedua, jadi itu yang menyebabkan kemiskinan yang sangat luar biasa. Ya, jadi ya aspek-aspek itu yang harus kalian perhatiin di paper 2, dan latar-latarnya itulah, dan seperti latar-latar tempat, karakter, eh, pengambilan, apa tuh,
waktunya ya, dan itu semua itu bisa menjadi bukti teks untuk memperkuat argumen kalian dan untuk bisa membandingkan kedua teks itu. Dan membahas isunya sama atau research question yang sama di paper 2. Nah, itulah paper 2. Oke, ya jadi seperti yang saya jelaskan tadi, harus menentukan tesis dan perbandingan aspek kalian harus bisa membandingkan kedua tersebut, tesis, eh, statement, tema-temanya yang harus kalian pahami, isu global yang akan kalian jelajah, dan setiap paragraf harus membandingkan satu aspek dari kedua karya, seperti karakter, gaya bahasa, dan kalian harus compare kedua karya itu, yang dari semua yang kalian belajar, dan kalian harus pilihnya apa saja yang benar-benar terlibat lah dari discussion itu. Dan jangan kemana-mana, jangan kemana-mana dari discussion itu, karena kalau discussionnya misalnya membahas tentang apa saja, bagaimana kedua teks ini bisa membahas isu kemiskinan, lalu kalian bisa relate. Tapi kalian malah relate-nya ke patriarki, malah relate-nya ke eh, apa saja lah. Pokoknya itu jangan ya guys, itu bisa mengurangi buat kalian. Makanya tujuan di Indo ini itu sebenarnya tidak ada jawaban yang salah guys. Itu sebenarnya bagaimana kalian bisa elaborate more dan bagaimana kalian bisa menjelaskan sesuai critical thinking kalian, dan itulah yang akan dicek out. Dan apakah argumen-argumen kalian itu bisa selalu sustain, bisa memahami nanti IB, uh, the IB examiner, dan ya. Oke, jadi itu saja dari saya, IB Indo A. I'm looking forward to see you guys in Indo A. So if you have any question, you can leave it down in the comments, and yeah, see you guys later. And I hope you guys enjoy your time in Indonesia. So because it's basically the most easiest subject among all, right? So yeah, see you guys later.